Be- Nih anak muda Selamanik yang ikut andil dalam mengelola pedesaan. Kalau untuk di set plan udah masuk. Rencana ini mau dijadikan untuk camping keluarga lah. Pasir Canet ya, dataran tinggi di desa Selamanik teman-teman. Desa Selamanik ini kepak kaur tuh, bade kepak kaur, bade ke pasir Canet sebenarnya teh. Canet bu, canetnya. Oh canet. Ih, resep dia. Kemarau. Oke, nih teman-teman ada seniman muda ya. Nih anak muda Selamanik yang ikut andil dalam mengelola pedesaan teman-teman. Keren ya, patut ditiru nih. Suasananya masih asik di sini teman-teman. Mengademkan ya. Ini tuh desa Selamanik teman-teman. Jadi kita start tuh di depan itu ada Pak Kaur Ekbang, tapi sekarang tuh namanya apa lupa ya. Kasih apa sih? Pak Ekbang, nanti nama namina teh sanes Kaur Ekbang. Ai nama namina teh non? Kasih kesejahteraan. Kalau dulu kan Kaur Ekbang, ekonomi dan bangunan. Ini Selamanik teman-teman. Ini Pak Kaur muda teman-teman. Di sini asik rumah-rumahnya bersahaja tuh teman-teman. Di atas kolam kayaknya keren nih. Wah, nanti pulangnya saya ngaprak ke sini ya. Asik Jadi kita berjalan ini dari balai desa Selamanik teman-teman. Ternyata Selamanik itu luas ya. Banyak cabang jalannya. Tuh, asik di sana. Di air masih ada nih. Ini kemarau tapi tidak ngaruh ya, kecuali nih ini ada selokan-selokan. Lurus ya teh, Pak? Lurus. Oh iya. Pasir Canet. Nah, kalau di Sunda itu Canet itu caneten. Jadi Canet itu semacam apa ya? Nyanet helayu cenah. Jadi ada makanan-makanan kecil kayak yang direbus kayak singkong, ketela, canet. Canet heula, sasarap heula. Jadi canet itu adalah semacam makanan ya yang direbus biasanya. Nih, mengiri teman-teman. Tujuan kita Pasir Canet. Jadi yang namanya pasir itu kalau di Sunda adalah tempat yang lokasinya itu di atas bukit teman-teman ya. Ini jalan yang kayak begini ya, itu adalah hasil kerjasama pemerintahan desa dengan warga ya. Karena dimanapun pemerintahan desa itu selalu ini tugasnya kesra pemerintahan gitu ya, buat mensejahterakan rakyatnya. Karena jalan ini pun merupakan bagian daripada sarana atau fasilitas untuk mensejahterakan rakyat ya kan. Ini teman-teman, kalau zaman dulu tuh ya jalan-jalan seperti ini tuh belum ada, karena mungkin belum terpikirkan gitu. Justru kalau saya melihatnya klasik ya, kalau ada jalan yang nggak ditembok tuh kayak dari tanah tuh ya, kayak ada undakan-undakan, itu bikin estetika tersendiri gitu. Tapi ya yang namanya
jalan itu kan. Lurus itu kayak Ke bawah. jalan tuh. Nah ini nih kayak yang begini lebih klasik sebetulnya. Ya cuman untuk kenyamanan kan memang harus ya, harus dibangun seperti ini nih. Di tembok, dikasih tembok biar tiserele gitu kan. Kalau hujan itu kan licin. Kalau pakai yang beginian nih motor pun kan gampang gitu. Jadi pasir itu posisinya biasanya selalu di atas pasir, di atas ya. Kalau di Sunda itu lembah itu disebutnya lebak. Kamana? Kalebak cenanya. Kamana? Ka pasir, berarti ke atas. Bagian lahan yang ada di atas posisinya teman-teman. Tujuan kita ini ke pasir. Ya, tapi ada pudunan dulu ya, ada jalan. Wash. Ini agak ekstrim ya teman-teman, kalau bawa motor nih matic agak pala laur ya. Kalau jalan seperti ini. Rumpun bambu teman-teman. Banyak sekali pohon bambu ya. Selama ini kita tidak tahu teman-teman bahwa dari bambu itu banyak sekali fungsinya ya. Selain untuk kebutuhan apa itu arsitektur, terus kebutuhan apa ya, perlengkapan rumah tangga seperti kursi, meja dulu kan. Zaman dulu lebih banyak dari bambu. Dan kalau di Cina itu lebih cerdas lagi karena ternyata ada namanya Sai Ailun ya. Sai Ailun dari Cina, pelopor pembikinan kertas, yang ternyata kertas itu bahannya adalah dari bambu teman-teman. Makanya kalau di Cina itu pohon bambu itu seperti pohon yang wajib ditanam gitu. Bahkan apa tuh iwung, rebung ya, rebung itu di Cina udah jadi makanan kalengan, makanan mahal gitu kan. Kalau di kita rebung itu kan, iwung itu cuman makanan ya untuk sekedar apa ya, mengganjal perut gitu. Padahal konon itu gizinya itu banyak banget dari rebung bambu ya. Tapi tidak semua bambu yang rebungnya enak. Katanya rebung yang enak itu dari bambu bitung ya, kalau nggak salah ya. Dulu pernah ada warga yang mengatakan seperti itu. Ini dulu bambu ya. Bikin balandongan, panggung biasanya. Ke kirinya. Teman-teman nih, pesawahannya sudah mulai sedikit menguning ya. Mungkin sebulan atau 2 bulan atau berapa lama lagi ya ini akan panen kayaknya teman-teman ya. Ini sungainya mengering, dimaklum ya karena sekarang musim kemarau. Ada sedikit air mengalir dan kelihatan bening teman-teman ya. Cukang teman-teman, kalau di Sunda disebutnya cukang ya. Cukang itu adalah jembatan kecil yang terbikin dari bambu. Fungsinya adalah untuk melintasi selokan kecil ya kalau cukang. Oh ya, siap. Jadi teman-teman kita di guide ya sama Pak Kesra pemerintahan ya, Kaur Ekbang kalau dulu, sama ini adalah penata artistik dalam hal bidang kesenian, penggiatnya, penggiat kreasi di desa itu ya. Harus ada anak muda yang seperti ini yang mau bobolokot ya untuk membangun desa dengan kreasinya gitu kan teman-teman ya. Ini zaman dulu kalau di sawah seperti ini saya senangnya ngalah kasir ya, atau ngalah belut gitu kalau lagi musim cangkul, atau ya itu layang-layang ya. Sekarang lagi musim nih layang-layangan. Musim kemarau memang layang-layang itu seperti menjadi apa ya, pestanya layang-layang gitu. Walaupun sambil nyengir tangga ke atas tapi asik aja ya. Terus ada layangan putus diudag dikejar gitu sampai jatuh nggak kerasa. Padahal layangannya harganya nggak seberapa. Ya itulah keseruan di kampung teman-teman. Kalau di kota malah sengaja ya nyari lahan untuk layangan itu di lapang misalnya. Jadi bahkan dari layangan pun kita bisa ngambil filosofi teman-teman ya. Bagaimana kita membuat terbang. Setelah terbang itu kan di atas anginnya kenceng ya. Jadi hati kita sebagai pemain layang-layang ya harus bisa ngagulak-gilek, harus bisa mengatur posisi diri kita ketika sampai di atas gitu kan.
mengatur diri saat ada lawan gitu menyerang gitu kan, atau posisi saat ada angin kencang. Bagaimana kalau misalnya angin ke kiri, kita harus bagaimana ya. Diri kita pun sama dengan layangan sebetulnya teman-teman ya, dan hati kita lah yang menjadi motor penggeraknya dalam kehidupan ini. Nah, ada cukang lagi teman, nih airnya mengalir asik ya. Oke, ada saung teman-teman ya. Kalau di Sunda itu ada istilahnya kedeng ya, bisa dipakainya kedeng. Nah, yang udah bersuami istri ya. Kalau yang masih bujangan jangan berpikirnya kedeng. Asik teman-teman. Oh ini naik ke atas kan. Wah, pemandangan bisa terlihat dari sini teman-teman. Abi payunnya. Nih ada selokan keren nih. Nih. Bisa ngalah remis, harmis ya teman-teman. Nah, ini konon katanya nanti kita tanya-tanya sama Pak Kaur ya. Ini mau dijadiin apa? Apakah ini lahan warga atau lahan pemerintahan ya. Dari sini pemandangan bisa terlihat dengan asik teman-teman, tuh ada rumah-rumah ya. Ini pasir ya, kalau udah di posisi di atas kita bisa melihat pemandangan indah. Lagi dalam tahap pengelolaan kayaknya nih. Singkong, sampe teman-teman. Pinang, pohon jambe itu kan. Nah, kalau di kampung itu ada tradisi menanam pinang karena ada saat-saatnya diperlukan, apalagi saat-saat apa tuh perayaan-perayaan ya, kayak Agustusan itu kan harus ada acara panjat pinang. Jambe ya, naik jambe kalau di Sunda. Walaupun sekarang udah banyak diubah pakai bambu ya. Mungkin karena pinang itu agak sulit didapat. Kadia kayak asik teman. Ada sungai di bawah, asik banget. Ini pasir Canet itu kayaknya ini ya, kayaknya ya. Nanti kita akan jalan ke sana tuh teman-teman tuh. Wah mantap ini, saya bisa naik ke atas tuh nanti ya. Teman-teman, jadi perjalanan kali ini kita diantar ya, alhamdulillah nih sama Pak Kaur Ekbang atau Pak Kesra ya, Kesra Kesejahteraan. Memang ini tugasnya ya kalau Pak Kesra nih, mengelola lahan gitu kan, mengurusi pertanian apa ya, bukan mengurus sebetulnya, lebih ke memandu ya teman-teman ya. Wah asik wah asik teman-teman. Oh jadi ini ya, ini bisa jadi produktif ya kalau dikelola nih lahan tuh. Oh bener-bener nih tuh teman-teman, asik koas di sini ya, naik ke sini ya. Walaupun penuh jalabria, wah ini perlu dirawat, perlu ditata, dan akan menjadi sesuatu yang indah. Wes di atas tuh, berarti kaluhurnya Pak Kesra. Wah keren Wah asik teman-teman, naik ke atas. Nih asik teman-teman, keren banget ya. Wow asik. Kita coba ngobrol dikit ya sebelum kita naik ke atas nih, terjal. Pakai serah punten lah badannya Rio sekedapnya. Pakai serah itu tanah teh masih milik desa atau milik pribadi gitu?
tanah desa. Oh, wah, asik kalau tanah desa ya, berarti bebas dikelola. Ini barangkali ada semacam rencana atau apa gitu untuk ini, karena ini potensial banget ya sebetulnya kalau saya lihat. Kalau untuk di set plan udah ada, udah masuk. Rencana ini mau dijadikan untuk camping keluarga lah. Tapi di sisi lain kita akan menanami bibit buah-buahan sekaligus untuk taman buah juga gitu. Karena kan lokasinya gersang, terus lokasi untuk ke air juga dekat, jadi untuk buah-buahan kiranya cocok gitu, biar nggak terlalu panas. Oke. Sejauh ini ada pernah nggak yang ngemping, bukan ngemping liar sih, misalnya yang iseng-iseng itu ngemping di sini, ada nggak? Kalau untuk camping sendiri sih belum ada, belum pernah. Tapi kalau untuk botram ngaliwet itu sering gitu. Karena kalau nggak salah kata cerita orang tua dulu, jadi pasir canet tuh namanya dari nyanet. Nyanet. Jadi botram makan di sini ngumpul bareng gitu. Iya ya, Jadi cacanutnya nyanet. ya gitu. Istilahnya itu kalau orang tua dulu sih kayak gitu, istilah jadi pasir canet tuh pasir tempat untuk botram gitu aja sih. Ini asik nih Pak Kaur ya. Sebetulnya kan kalau dipakai untuk apa ya? Wisata alam juga udah menjanjikan kalau udah ditata ya. Insya Allah kalau udah desainnya lagi dirancang, tinggal mudah-mudahan nanti diaplikasikan dan mudah-mudahan ada dorong dana sih untuk secepatnya bisa direalisasikan. Oke, ini keren Pak Kaur ya. Semoga terlaksana, dan saya pasti terlaksana sih kalau Amin, rencana-rencana itu. mudah-mudahan. Oke, sip lah. Makasih Pak Kaur. Oke, sami-sami. Sisi kebalaannya yang membangkitkan rasa ingin menjelajahi teman-teman. Coba kita ke atas ya. Abi manusia nu era maku orai. Teu sieun mangan isin. Oke, teman-teman, kita coba ke atas ya. Wah, ada lalur. Tapi enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah, ternyata ini tuh apa sih, tanaman apa namanya, saya lupa ya. Yang begini tuh ya. Asik teman-teman. Ya. Wah, asik teman-teman, bener-bener asik ya. Ini emang asik kan. Kalau udah ditata keren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wow, asik teman-teman. Mantap. Tuh. Wow. Ini betul-betul keren teman-teman. Mengasyikkan. Nih, potensial sekali ya. Tuh. Dari sini terlihat pemandangan indah teman-teman tuh. Pesawahan ya. Teman-teman, ini adalah yang disebut dengan pasir canet ya, dataran tinggi di desa Selamanik teman-teman. Jadi seperti tadi kata Pak Kesra ya, canet itu makanan. Jadi tempat ini
kadang-kadang atau malah sering dipakai oleh warga untuk sekedar botram ya, makan-makan ngaliwet di sini. Dan mungkin karena tempat ini begitu potensial ya, bahkan ada rencana dari pemerintahan desa untuk menjadikan lokasi ini ya, menjadikan lokasi ini sebagai sarana camping keluarga teman-teman ya. Tentu kalau udah ditata, udah dikelola, dibangun sedemikian rupa, ini tempat mengasihkan teman-teman. Dan kapan-kapan kita camping di sini ya. Mantap teman-teman. Hamparan sawah yang indah tuh bisa terlihat teman-teman ya. Apalagi katanya ini segini teh, ini disebutnya barala ya. Jadi mungkin ini mau dipangkas-pangkas ya. Yang begini-begini tuh nanti ditanami apa gitu ya, supaya menambah keindahan. Cocoknya sih di sini nanam pinus ya teman-teman ya. Oke, ini saya lupa nih, jadi ini masuknya apa gitu, karena yang begini-begini kan biasanya tumbuhnya di tebing-tebing ya. Lupa saya nyebut namanya apa gitu. Kita sering melihat tanaman yang begini itu di tebing ya. Ini juga kan tebing tuh, dasar pasir ini kan pinggirannya disebutnya tebing gitu kan, gawir teman-teman ya. Batangnya keras kan yang gini, tapi merambat nih kan. Kalau dilihat dari jauh memang indah ya. Ini karena kemarau mungkin jadi agak kekeringan ya. Jadi kalau musim kemarau tuh memang harus berhati-hati ya. Kayak kalau kita mau bakar-bakar gitu, masak-masak di tempat yang seperti ini, perlu perhatikan juga sisi keamanan ya. Asik teman-teman. Pasir Canet. Kita turun lagi ya. Kita akan mencoba menjelajahi, mencumbui area-area yang lain di sini ya. Ini mengasihkan teman-teman. Harus berhati-hati. Oke, kita turun lagi teman-teman. Pasir Canet tuh seperti ini ya. Kita coba lihat dari bawah ya. Be careful, berhati-hati temen ya. Nanti mungkin ditata lagi tangga-tangganya ke sini. Ya, gampang. Apa-apa. Be careful, be careful. Dulur nu matuh di lembur, kudu ras kalemah nu subur. Ieu Europea bari syukur ka Allah nu maha ghafur. Sangkan lembur manjing jeung makmur, baraya sadesa nu nyaba ka kota, pemaulah arek lali ka lembur. Inilah dia Pasir Canet teman-teman. Kalau udah ditata, ini dipastikan bakal ramai dikunjungi ya.
Asik nih. Apa kesini ada jalan teman-teman? Kayaknya ada ya. Bentar lagi adzan zuhur teman-teman. Kita coba telusuri tempat yang lain ya, di sekitar desa Selamanik ini teman-teman. Kita jalan turun dari bukit atau dari pasir Caneut ya teman-teman ya. Pak kaurnya udah izin duluan teman-teman karena ada tugas ya harus dilaksanakan. Gak apa-apa, kita ngablu sendiri aja ya. Saya ingin lihat pesawahannya nih yang keren menghijau teman-teman.
Ini tinggal menunggu beberapa minggu lagi ya menjelang atau menuju pelaksanaan panen teman-teman, panen raya ya. Alhamdulillah, jadi masa penyemaiannya udah dilewati ya, karena kalau masa penyemaian di saat kemarau itu memang mencemaskan teman-teman ya. Kalau udah mau panen kan tidak terlalu tidak terlalu mencemaskan walaupun kemarau gitu. Oh, ternyata bunyi air teman-teman. Udah adzan zuhur teman-teman. Matahari lumayan ngebletrak ya, bikin keringat mengucur. Betapa para petani ketika mengelola, merawat ya, mengurus pertaniannya itu kan panas-panasan gitu kan. Itu semua demi kan teman-teman ya, demi kehidupan. Ya, masing-masing profesi juga banyak tantangannya, banyak ujiannya. Jadi yang satu berprasangka bahwa pekerjaan anu itu enak, yang satu menyangka yang itu enak, yang ini merasa sulit. Jadi manusia itu hanya saling sangka aja teman-teman ya. Padahal semuanya juga punya resiko, punya tantangan ya, pekerjaan apapun ya. Balai Kambang teman-teman. Tempat sholat saat bekerja di ladang, di sawah. Posisi kita ini masih di Desa Selamanik teman-teman, tapi tuh yang banyak pepohonan itu sepertinya udah beda desa ya. Tapi konon kata Pak Kaur tadi ya, ini sawah bengkok, yaitu sawahnya Kalungguhan, sawahnya pemerintahan desa yang bisa dikelola atau disewa oleh warga teman-teman ya, warga Desa Selamanik. Dan ya seperti biasa, karena sungai selokan itu adalah pembatas antara desa yang satu dengan desa yang lain, dan ini adalah selokannya teman-teman. Kayaknya sawah yang di depan itu ya, di pinggir sungai itu udah beda desa ya sepertinya.
Ini kita jalan yang mana, teman? Apa ke sini ya? Kita coba. Musim kemarau, lihat air mengalir tuh, jadi semacam penghiburan teman-teman ya, merasa terhibur kita gitu kan. Kita mau mencoba mencumbui perkampungannya teman-teman ya. Ini jalannya menanjak, pasti bikin haheho, tapi ini menyehatkan teman-teman ya. Masih banyak lahan-lahan yang kosong yang bisa digarap teman-teman ya. Tuh, berbukit-bukit selokannya ya, solokan.
lagi kerja bikin kolam kayaknya teman-teman. Nih teman-teman, ini si bapak ini lagi bikin kolam. Seberapa lama Pak biasanya? Waduh, itu sampai kia. Oh anu ya. Ada malah sasa sih. Ini keren, mantap teman-teman ya. Ini buat ngaliwet ya. Jadi si bapak ini udah apa ya, investasi ikan di sini ya. Jadi kalau ada liwet tinggal ngaliwet, tinggal ngaherap teman-teman. Kalau di kampung tuh enak ya. Nah ini tuh seberapa hari ya Pak? No ya. 2 hari. 2 hari. Kunyalira itu sendiri. Mantap kali. Sehat, keringat keluar, terus nanti punya kolam teman-teman. Ini si tetehnya nungguin aja, setia banget tuh ya. Istri yang hebat tuh begini, istri idaman tuh ya, menunggu suaminya lagi kerja. Asik teman-teman. Di perkampungan yang menyejukkan, mengasyikkan, menghangatkan. Kalau apa ya, saat liburan dari kota tuh ya, kalau yang dari kampung terus pulang ke desanya, yang dicari itu tempat yang seperti ini teman-teman ya. Mantap ya. Oke, ini kolam katanya bikin kolam ini sebulan gitu kan. Sendiri, mantap teman-teman ya. Kalau saya, waduh, nggak mungkin sebulan ya. Megang cangkul 2 jam juga udah cangkel teman-teman. Dulur nu matuh di lembur, kudu ras kalemah nu subur. Europea bari syukur ka Allah nu maha ghafur. Sangkan lembur manjing jan makmur, baraya sadesa nu nyaba ka kota. Pemaulah arek